Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Kali ini kita lanjutin lagi ya materi pemrograman bergerak. Nah, di materi sebelumnya, di materi activity dan intent, pada sebelumnya kan kita sudah melakukan ini ya, latihan untuk membuat atau mengimplementasi activity dan intent dengan membuat aplikasi sederhana ya. Nah, ini aplikasi yang sudah kita coba buat kemarin untuk melakukan perpindahan antara satu activity, antara main activity dan sub activity menggunakan intent kemarin, itu yang pertama. Selanjutnya, terus kita coba melakukan perpindahan activity dan intent juga dengan mengirimkan data string. Kemudian datanya itu diambil oleh activity kedua dan kemudian ditampilkan ke dalam text view saja ya untuk yang di sini. Kemudian kita juga ngebuat untuk melakukan perpindahan intens secara implisit. Nah, ini kita menggunakan action dial untuk melakukan dial ke nomor tertentu yang kita inputkan di activity sebelumnya. Dan yang terakhir kemarin kita coba untuk melakukan pindah activity ini juga ya, menggunakan intent implicit, menggunakan URL, menggunakan action untuk view, menggunakan browser. Oke, seperti ini. Nah, untuk materi kali ini, kita lanjutin sedikit mengenai latihannya. Kita bakal ngebahas untuk perpindahan datanya ya. Jadi untuk mengirimkan beberapa data secara sekaligus. Kalau kemarin di bagian untuk mengirim data ini, kita kan cuma mengirimkan satu data aja ya, satu data string. Nah, sekarang gimana kalau kita pengen mengirimkan lebih dari satu data saja? Artinya nanti ada beberapa data yang pengen kita kirimkan melalui intent ke activity selanjutnya. Kita bakal coba edit aja ya untuk yang ini, atau kita coba buat baru deh, tambah untuk sesi buttonnya dulu. Jadi kita coba tambah satu button lagi, ini pindah button, pindah activity data banyak. Dengan banyak data. Oke, kita inisialisasi. Data. Dan ini kita copy aja dari yang sebelumnya, data banyak data, kita pindah activity data banyak. Oke. Nah, dari sini kita coba copy yang ini aja ya. Oke. Pindah width data banyak. Ini kita ganti dengan button pindah data banyak, kita set on click-nya. Nah, sekarang di sini kita coba. Nah, jadi sebenarnya caranya nggak bakal jauh beda ya, sama dengan cara yang sebelumnya kita mengirimkan satu data. Kalau kita pengen mengirimkan beberapa data, tentu saja berarti kita bakal menggunakan ini secara lebih banyak. Ini kan kemarin kita untuk mengirimkan satu data aja ya. Ini data, bisa kita bilang data nama deh. Data nama nanti di bagian itu kita bikin subactivity baru deh. Biar berpindah ke activity yang lain.
Ini kita kasih nama sub activity 2. Nah, oke. Kemudian di sub activity 2 ini kita copy aja sih sebenarnya. Samain aja desainnya, nanti cuma cara ini aja biar agak beda. Jadi di sini ada text view nama. Kemudian nanti ada beberapa text view lagi. Text view name misalkan. Oke, di sini kita pakai yang orientationnya vertikal. Nama, name, sama alamat mungkin ya. Text view alamat. Oke. Seperti ini. Dan di bagian sub activity 2-nya kita deklarasi dulu text view-nya menjadi nama, name, alamat. Dan kita inisialisasi find view by id air.id text view nama. Ini text view name dan text view alamat. Alamat ini name. Nah, oke. Jadi caranya ya sama aja ya. Ini kan kita coba buat satu persatu. Berarti nanti kita kasih dulu yang subactivity 2 extra nama. Kemudian kita buat juga di bagian sininya. Ini ya untuk ID dari masing-masing pesan yang bakal kita buat. Jadi kita pakai final static string extra nama. Ini untuk extra name. Name dan extra alamat. Jadi mau nggak mau kita harus membuat ini ya, satu persatu untuk ini. Nah, jadi nanti kita bedakan nih, kalau name itu nanti kita buat tipenya misalkan ini aja ya, tipenya integer. Nah, terus kalau alamat ini nanti tipenya ya string sama kayak nama. Mungkin ada nomor absen juga mungkin ya, satu lagi nih kita tambah. Absen. Dan di ini kita tambahin satu lagi. Untuk yang absen. Jadi biar ada variasi datanya. Biar ada variasi datanya, kita tambahin satu lagi. Absen. Di sini juga absen. Ini nomor absen gitu ya maksudnya ya. Absen. Nah, oke. Ya udah, tinggal kita tambahin aja. Berarti kalau di sini namanya, misalkan namanya itu adalah Doni. Nanti untuk pengiriman datanya ini tentu kita sesuaikan. Misalkan kalau mau mengirim yang absen, sorry salah ketik. Kita rename aja absen. Oke.
absennya nanti ini kita perhatikan. Jadi put ekstranya itu nanti kan tipenya itu jadi integer, misalkan 12 untuk di sini ya. Jadi tinggal diinputin aja sih sebenarnya, nggak perlu dispesifikan karena di intent put ekstranya seperti yang sudah saya jelaskan kemarin sudah banyak metode overloadingnya. Jadi ada berbagai macam ini ya, ada integer, string, ada byte, char, long, ada kan integer array dan lain sebagainya. Nah, oke, jadi untuk seperti dua namanya nanti Doni, kemudian untuk ekstra NIM-nya kita pakai string aja, berarti 1D 00 17 000 misalkan. Terus sama yang terakhir ekstra alamat, misalkan di Dasan Agung. Oke, kalau sudah seperti ini di activity 2-nya ya sama sebenarnya, kita tinggal mengambil juga nama menggunakan seperti yang kemarin ya, get intent dot get string extra, kemudian karena ini nama ekstra nama. Oke, kita copy jadi 4, ini untuk yang atau ini yang untuk absen, ini ekstra absen. Nah, yang perlu diperhatikan ini kan untuk absen ini ya, karena kita mengirimkan tipe datanya itu dari main activity-nya itu adalah integer. Nah, jadi untuk mengambilnya itu kita nggak pakai yang string extra lagi. Kita pakai yang integer extra. Nah, ini juga kita bedakan. Tipenya menjadi integer. Nah, oke, terus sini untuk yang name, karena di tipenya string, kita bagi tetap pakai yang get string extra, dan yang terakhir itu untuk yang ekstra alamat. Nah, di sini kita ganti jadi alamat juga. Ekstra absen. Oh, oke. Kita lihat di get intent.get in extra. Nah, jadi parameter yang dibutuhin sama get in extra ini ada dua. Yang pertama itu adalah nama dari atribut yang kita kirim atau data yang kita kirim. Yang kedua itu adalah default value-nya. Jadi kita harus menyiapkan juga default value kalau datanya itu nggak terkirim atau misalkan tidak sampai ke activity-nya. Nah, jadi ini kita tahu aja ya, default value-nya itu 0. Kalau extra absennya yang dikirim adalah 0 atau kosong dari sana. Nah, dari sini tinggal kita set aja absent.setText. Find view by ID, sudah text view kan. Oh, karena dia double ya. Ini bisa kasih str, ini str. Di sini absent.setText absent str. Terus kemudian untuk yang sisanya nama, kemudian name, terakhir alamat sama. Oke, nah ini seharusnya sudah selesai ya. Yang kita coba jalankan. Data nama. Sebentar. Yang tampil cuma data nama. Data nama itu dari subactivity 2.
Oke, kita kayaknya salah di bagian ini ya. Tujuannya berarti harus yang subactivity 2 dot kelasnya. Jadi ini udah nggak perlu ya. Nggak perlu. Button pindah data. Oh, sebentar. Kita salah taruh. Seharusnya ini di bagian yang bawah. Bagian sini. Ini yang di bagian sini. Sorry, salah ya. Datanya, karena ini kan kita nggak pakai yang ala dialog, biar langsung aja. Buat ekstra, kita salah ngedit tadi nih. Karena kita coba tadi copy paste soalnya. Oke, kebalik ya. Jadi pengambilan datanya itu kita nggak ngerubah sama kayak sebelumnya, kita kecilin dulu deh. Biar enak. Nah, jadi di bagian sini yang kita perhatikan untuk open with banyak data. Oke, sudah belum? Ini adalah activity 2. Ulang running. Oh, berarti ini kebalik juga. Ini yang subactivity, ini yang subactivity 2. Oke. Oke, semoga sudah benar. Kita coba untuk pindah. Add-nya stop. Jadi main activity sama main activity 2. Start intent. Errornya di string resource ID not found. Baik, activity intent. Jadi activity sub 2 udah ada. Text view absen, Oke, udah benar. Kemudian subactivity 2-nya kita sudah membuat final status. Main view by ID. Set text. Oke, kita coba lagi. Kita lihat ya, perhatikan errornya ada di sini. Di log chat. Stopping detection. Error reading for input stream. Data flow no available space. Kita coba matiin yang ini dulu, yang absen. Kita tes. Nah, oke. Ternyata masalahnya itu adalah di bagian yang absennya. Jadi dari sini karena tipe datanya itu adalah integer yang ini, terubah aja ya, jadi string. Dan nanti di sini ada datanya integer,
dia nggak ada stringnya. String dot toString. Oke, string str sama dengan integer dot parse toString. Oke, absen integer. Berarti ini kita masukkan. Coba sekali lagi. Oke, masalahnya itu ya, cuma masalah pengiriman datanya aja. Nah, oke, kita sudah berhasil sebenarnya untuk melakukan pengiriman data dengan banyak data. Nah, tapi tentu saja nanti kita bakal sangat-sangat kerepotan ya kalau datanya itu sangat-sangat banyak di sini. Dalam artian ini kan baru 4 data aja yang kita kirim. Gimana kalau data-datanya itu sangat banyak, 10, 20, dan lain sebagainya. Misalnya kita punya data yang untuk keperluan formulir apa gitu untuk yang sangat banyak. Nah, sebenarnya ada satu ini lagi karena tadi kita bisa ngirim array juga ya. Nah, kita bisa salah satu mengatasinya untuk pakai array. Nah, tapi kan beribet tuh. Tipe datanya juga nggak semuanya nanti bisa jadi berbeda-beda. Jadi nggak bisa kita pakai array di sana. Nah, di sini kita yang lainnya itu kita bisa menggunakan yang put extra-nya itu untuk yang parcelable. Put extra. Nah, ini ya, parcelable. Jadi kita bakal membuat suatu objek yang kita buat sendiri dan nanti kita bakal mengimplementasi yang parcelable-nya. Nah, dari sana kita bisa nge-wrap semua data-data yang pengen kita kirim itu dalam sebuah objek menggunakan parcelable ini dan bisa kita kirim secara sekaligus. Contohnya itu nanti kita bakal coba, misalkan ini kita buat sebuah objek baru dengan nama mahasiswa. Nah, dari mahasiswa ini mirip kayak tadi ya, dia punya data integer absen, terus string nama, name, sama alamat. Nah, ini kita buat dulu untuk setter getternya biar lebih gampang. Generate setter getter untuk semuanya. Nah, oke. Nah, dari sini sudah jadi untuk ini kenapa di bawah sendiri. Oke. Sudah jadi setter getternya, kemudian kita bakal generate juga yang parcelable-nya. Jadi caranya itu sama ya, klik kanan, kemudian generate, baru pilih yang parcelable. Nah, ini kita pilih semuanya aja untuk kita buat dia menjadi parcelable. Nah, kemudian secara otomatis ini bakal implement ke parcelable. Kemudian kita bakal dibuatin beberapa juga ya, beberapa baris kode secara otomatis untuk membuat beberapa ini cara untuk pengiriman menggunakan parcelable-nya. Ini sebenarnya nggak perlu terlalu dini aja ya. Nanti kita coba aja secara langsung apakah kita sudah bisa untuk melakukan pengiriman data menggunakan satu objek yang mengimplementasi yang parcelable-nya. Nah, kemudian ini kita ganti berarti. Kalau dari sini, nanti kita bakal ngebuat datanya dalam bentuk objek, mahasiswa, new mahasiswa. Nah, dari sini kita buat masing-masing datanya. Set absennya misalkan 12. Kemudian mhs.set namanya itu Sidoni. Kemudian mhs.set name-nya.
dan mhs.setAlamat sama dengan Dasan Agung. Nah, oke, ini kita hapus. Kita nggak butuh lagi untuk yang intent pun ekstra semuanya. Kemudian kita kirim via intent.putExtra. Kita kasih namanya. Kita buatin aja subactivity2.extra objek ya. Ini kita ganti aja deh jadi objek. Biar namanya sesuai. Extra message aja deh, biar lebih extra message. Kemudian kita taruh MHS gitu ya, tipenya. Nah, di subactivity 2-nya yang ini kita hapus. Ini pakai message aja. Nah, dari sininya sekarang sudah kita nggak butuh yang ini. Jadi sekarang tipenya itu kita rubah jadi tipe mahasiswa. MHS. Nah, get intent-nya sekarang beda lagi. Berarti get yang parcelable extra sama namanya. Nah, dari sini kita udah dapet nih untuk ke objek mahasiswa yang dikirimkan dari main activity-nya. Tinggal kita set aja. Di sini kita rubah integer.toString mhs.get absent. Kita hapus. Nah, dari sini mhs.get nama, mhs.get name, dan yang terakhir mhs.get alamat. Nah, oke. Terlihat lebih simpel ya cara pengambilan data baik dan juga pengirimannya. Kita nggak perlu ngebutuhin berbagai macam key untuk masing-masing data yang tadi, karena kita ngirimnya cuma satu data dan itu bentuknya sekarang adalah objek. Oke, coba kita jalankan hasilnya, apa masih berjalan juga atau ada error. Nah, oke, hasilnya udah sama ya. Udah sama, jadi nggak ada error. Kita sudah berhasil ngebuat pengiriman data dengan banyak data menggunakan suatu objek yang mengimplementasi parcelable di sini. Nah, oke. Oke, saya kira nggak terlalu susah sih untuk ngebuat ini ya. Jadi sebuah objek cuma implement parcelable aja, dan kita ngebuat beberapa fungsi dari di dalam objek mahasiswanya tadi untuk mengimplementasi yang parcelable-nya. Kemudian tinggal kita melakukan pengiriman menggunakan put extra seperti biasa sebenarnya, tapi nanti datanya itu adalah dalam bentuk objek yang telah mengimplementasi parcelable-nya. Dan cara kita menerima di subactivity 2-nya itu kita menggunakan get parcelable extra, dan nanti outputnya tentu saja objek apa yang kita kirim sesuai dengan yang kita kirim di main activity-nya. Oke, gitu ya. Untuk latihan kita kali ini, kita cuma mencoba untuk mengirim yang banyak data menggunakan objek yang mengimplementasi parcelable. Oke, sampai di sini dulu untuk latihan kata kali ini mengenai intent. Untuk materi berikutnya kita bakal lanjut lagi ke ini, ke materi mengenai fragmennya. Oke, terima kasih.